akal praktis. Alladzi sammainahu quwwatun amilatun, yang dulu waktu pembahasan sebelumnya itu oleh Al-Ghazali dinamakan atau disebut sebagai daya amilah atau daya praktis, itu daya yang bergerak. Jadi seperti itu, dia yang akan memproses niki, yang memproses itu al-aqlu al-amali itu nanti. Ya kerjanya apa itu? Ya merenung, memikirkan. Berat nih kerjanya al-aqlu al-amal ini, berat ini. Bihasabi marasimil aqli, dia akan bekerja sesuai dengan standar al-aqlu an-nazari. Jadi cara kerja al-aqlu amali itu berdasar kepada apa? Standar yang ditetapkan oleh al-aqlu an-nazari. Al-aqlu, dia nggak mau di apa ya, disetir oleh bawah, dia nggak mau. Tapi dia bisa dikalahkan oleh bawah nanti. Cuma kalau dia bekerjanya, jadi quwwatun amilatun ini bihasabi marasimil aqli, sesuai dengan job disk, sesuai dengan gambaran yang ada pada aqlu an-nazari. Jika Allah misalnya mengatakan qu anfusakum wa ahlikum narah, jagalah dirimu sendiri dan keluargamu dari api neraka. Ini apa ya, acuannya dari Quran, ditangkaplah oleh al-aqlu an-nazari. Dia akan berkata, ya, sudah masuk kan informasi itu? Belum. Ini kan gitu ya, al-aqlu an-nazari menyimpan dia. Sok sing ngrenung kowe iki. Lah itulah aqlu al-amali. Misalnya, jagalah dirimu dan keluargamu. Lah mikir mero, lah aku jagani kok awakku dhewe ra benek iki. Njaga keluargaku. Niki al-aqlu nazari, aqlu amali. Merenung apa yang ada di al-aqlu an-nazari tadi itu, di mana? Aku ya ora menungso ora beres ini. Gimana saya bisa memberesi urusan keluargaku sedangkan diriku sendiri tidak beres? Bagaimana aku bisa menyelesaikan urusan keluargaku, menjaga keluargaku dari api neraka jika kehidupanku sehari-hari masih bau neraka? Misalnya, itu mikir ya. Tapi dari mana ini anunya? Dari Quran tadi itu masuk dia. Cek, Masya Allah. Lagi gak tersimpan deh, betul saged. Pokoknya dia mengolah itu, nggak bisa. Harus ada yang masuk. Nah kemarin yang memasukkan itulah kemudian an-nur, itu cahaya itu. Karena itu kemudian Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambiul Ghafilin ada 3 hal yang aneh di dunia ini. Satu diantaranya adalah Quran yang suci, kalamullah, turun dibawa oleh makhluk yang suci, Jibril, masuk ke dalam hati yang suci, Nabi Muhammad SAW, terhafalkan oleh sahabatnya Utsman bin Affan, orang-orang yang bersih dan suci. Tapi ada Quran itu kok aneh, dihafalkan oleh tukang maksiat. Aneh jika Quran itu dihafalkan oleh itu dawuh Abu Lais As-Samarqandi. Masyaallah. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak sekedar verbalistik. Bagaimana satu ayat, 2 ayat masuk ke dalam al-aqlu an-nazari lalu diproses menjadi kepada aqlu al-amali sampailah muncul dalam perilaku, baik perilaku zahiran maupun batinan. Seperti itu kerjanya. Jadi dia melayani, jadi diibaratkan seperti wazir atau menteri yang melayani Bapak Presiden. Ya, wa huwa al-aql amal. Li'anna al-aqla al-amali, karena akal amali itu atau akal praktis itu li ajli tadbiril badani, tujuannya adalah untuk mengatur anggota tubuh ini nanti.
Jadi tujuan Allah itu meletakkan al-aqlu amali supaya seluruh anggota tubuh itu ditadbir, tertata dengan baik, teratur. Jadi dia kerjanya dari atas nanti ke bawah. Ke bawahnya itu apa? Tadbiril badan, mengatur anggota tubuh. Ayo, mari subuh, zikiran, zikir sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin macam kali tadbirul lisan bi dzikrillah misalnya. Tadbirul lisan bi qiraatil Quran, ngajak lisannya maca Quran. Tadbirul badani apa ya, untuk beriktikaf dan seterusnya. Intinya dia yang mengatur nanti. Itu kalau dia menang lagi. Kalau sudah al-aqlu al-amalnya gak kuat, kalah, ya enggak jalan tadi. Berarti anggota tubuhnya sudah tidak lagi ditadbiril oleh al-aqlu amali nanti berikutnya. Ya tadi itu kayak napa aja, jadi galak-galak tadi itu loh ya. Nah, itu sudah tidak lagi ditadbir, tidak lagi dididik, tidak lagi diatur oleh al-aqlu amali, tapi sudah mungkin diatur oleh al-ba'itha syahwaniyah atau al-ba'itha al-ghadabi. Tapi ya ini bikin rusak ya itu nanti. Rusak menungso itu begini mangkai. Itu nanti yang disebut dengan hawa nafsu itu. Dan bukan mikir terlalu ngelangit gitu, hawa nafsu itu kayak apa atas cetek gitu loh. Jadi sebenarnya menurut kalahnya al-aqlu amali, dominasinya asyahwani dan ghadabi, itulah hawa nafsu itu sebenarnya. Sehingga lewes diatur oleh itu, ya wis sudah rusaklah manusia. Rusak sembarang kali ini mungkin. Tetapi kalau al-aql al-amali li ajli tadbiril badan, insyaallah itu akan tertata. Wal badanu alatun nafs, dan anggota tubuh ini adalah alatnya jiwa ini. Wa markabuhu, tunggangane. Jadi fungsi apa? Anggota tubuh kita ini adalah alat atau markab, tunggangan atau kendaraan. Liyaktani sabihi biwasitatil hawasi mabda'al ulumi. Untuk apa? Untuk ya dengan badan dan anggota tubuh tadi itu, kendaraan tadi itu, kita bisa dengan indera-indera yang ada itu bisa mabadi al-ulum, meraih prinsip-prinsip dalam ilmu itu. Wa yastanbitu minhu haqa'iqal umur, dan dengan apa ya, hawas tadi itu, panca indera, dan atau dengan kata lain anggota tubuh sebagai kendaraan tadi itu dengan itu yastanbitu, kita bisa menggali haqa'iqul umur, hakikat dari setiap hal yang kita hadapi. Punya istinbat, menggali, mendalami, memikir mereka dari hakikat segala sesuatu itu. Jadi al-aqlu al-amali, melayani apa? Al-aqlu nadhari, di mana al-aqlu amali itu nanti dia tadbirul badan, mengkondisikan, mengatur seluruh anggota tubuh.